Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, jumpa lagi dengan channel BHD. Kali ini BHD bersama ASPTP kedatangan mitra bisnis, yaitu dari Kediri ya. Salah satu rekan kerja yang bekerja sama dengan BHD, yaitu dari CV Tani Tandur. Nah, kami di sini membahas bagaimana bercocok tanam secara organik atau mengkompanyekan bercocok tanam sayur mayur organik. Nah, sebelum ke videonya guys, seperti biasa tolong bantu subscribe, like, and comment serta share video ini untuk mendukung channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke videonya guys. Check it out. Pemirsa ASPTP, saat ini Bumi Hijau Daun terus mengkampanyekan bercocok tanam, berkebun, perikanan, berternak dengan cara organik. Membina dan memasarkan hasil tani guna mencapai kesejahteraan menjadi salah satu titik fokus BHD di Bumi Senentang. Cara ini dipandang perlu seiring dengan mengingat cara bercocok tanam dan bertani organik sangat ramah lingkungan dan mampu menghasilkan sayur, mayur, dan daging segar sehat konsumsi. Sebagaimana kita ketahui, 75% produk tani yang disediakan BHD berbasis organik. Hari ini bertempat di Gedung Pertemuan Balai Penyuluh Pertanian Kelam, Kecamatan Kelam Permai, Sintang. BHD dan Tani Tandur bertemu langsung dengan pelaku tani warga Desa Lundang untuk membicarakan banyak hal terkait dengan cara bercocok tanam secara organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita diberikan limpahan nikmat yang begitu sempurna di tempat yang indah ini untuk kegiatan insya Allah berguna bagi masyarakat kita, khususnya di tim Kabupaten Sintang yang ada beberapa materi yang akan diberikan di kesempatan pertemuan ini. Yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih jauh-jauh ini kedatangan kita dari tamu dari Kediri, Ibu Nurul. Beliau adalah salah satu manajer marketing yang sekarang ini berkunjung ke Kabupaten Sintang. Yang khususnya di sini kita kedatangan di BHD di kantor BPP Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Sintang ini. Selanjutnya juga beliau ini juga dari Kediri, dari Tani Tandur, yang kemarin memang dijadwalkan dengan agronominya, gitu kan, datang ke sini, cuman ada kendala yang memang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Jadi Mbak Nurul dengan Mas Bayu inilah yang bisa turun ke Kabupaten Sintang ini. Dan alhamdulillah kita pun sudah mengadakan kontrak kerjasama
untuk memperkuat kinerja kita atau bisnis kita kedepannya lebih nyaman dan lebih aman. Tentunya karena ini alhamdulillah kita sudah sepakat bahwa produk dari satu perusahaan tani tandur yang berjumlahnya kurang lebih mungkin puluhan ya, puluhan macam, ini kita pegang untuk seluruh Indonesia, bukan hanya Kalimantan Barat. Jadi kita yang bagian pemasaran di seluruh Indonesia ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk beliau. Selanjutnya yang saya hormati rekan bisnis dari Kutomo ya. Ini Bang Alek dari Kutomo, dan beliau ini lebih banyaknya di Sintang, dan semoga dengan hadirnya beliau ini juga kita bisa menambah mendongkrak pemasaran khususnya di Kabupaten Sintang ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Direktur ASPTP ini, jauh-jauh dari beliau ini salah satu Direktur ASPTP dari Kabupaten Sintang yang insya Allah mohon doanya semoga kita bisa tayang di seluruh Indonesia. Jadi kita bukan hanya di Sintang saja, tapi di pelosok-pelosok juga kita bisa nonton acara-acara ASPTP ini, terutama untuk acara-acara BHD yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Insya Allah mohon doanya semoga dalam waktu dekat kita bisa konsekwennya untuk pancar secara nasional. Teman-teman, adapun visi misi ya dari BHD, BHD ini adalah Bumi Hijau Daun yang didirikan belum lama ini, baru tahun ini untuk BHD-nya. Nah, di dalam BHD ini ada 4 perusahaan yang bersatu ya. Ada Tani Tandur yang salah satu perwakilannya ada di hadapan kita. Terus ada holding ya, holding dari Berhad Malaysia, juga ada di keluarga besar BHD. Yang selanjutnya Cipta Alam Mukti dari IPB Bogor, juga keluarga besar kita. Dan yang terakhir Tunas Hijau yang juga yang bersatu di BHD ini. Dan nantinya kalaupun teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan mulai dari tim ataupun dari para petani, ya silakan saja, atau kelompok tani. Ini perwakilan ya dari kelompok tani ini. Ini salah satu visi misi kita yang menjadi pemasok agrokimia terkemuka di Indonesia untuk mendukung perkebunan mayoritas Indonesia dalam menumbuhkan hasil pertanian dan meningkatkan kualitas hasil para petani melalui agrokimia yang sehat dan ramah lingkungan. 75% produk kita organik, tapi 25% yang groyal dengan insek kita masih semi organik. Jadi kita belum punya organik 100%. Ya salah satunya ini juga groyal, ini masih semi kimia. Jadi kalau misalkan yang lainnya, yang organik lainnya, salah satunya Cipta Alam Mukti ini bisa diminum, gitu kan, dan itu tuh paling kuat makan. Tapi kalau groyal, kalau kita minum ya mencret, ya. Jadi memang tidak bisa ini di uji coba untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi khusus benar-benar dipersiapkan untuk tanaman saja. Dan ini meningkatkan kualitas para petani agrokimia yang sehat ramah lingkungan, metode efisien yang mendorong budidaya inovatif dan juga kreatif. Yang selanjutnya juga untuk lebih mengenal secara luas keunggulan-keunggulan produk kami, yaitu produk Tani Tandur dan juga produk holding dan produk dari Cipta Alam Mukti. Ini secara uji teknis dan signifikan bisa mendongkrak hasil produksi semua komoditi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan, khususnya di Kalimantan Barat. Kami sudah bekerja sama dengan semua instansi terkait dengan tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan para petani untuk menghadapi perekonomian di era globalisasi dengan produk yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya juga kita mempersiapkan para petani atau para pendamping yang berkompeten bagi para mitra taninya, yaitu dengan tenaga profesional. Nah, ini salah satunya kunjungan dari Tani Tandur, itu dari perusahaan Tani Tandur. Ini salah satu bentuk komitmen untuk mendampingi para petani yang ada di kita di sini.
Bahkan sampai jauh-jauh beliau pun datang ke Kalbar, bahkan datang ke sini ke lapangan. Ini salah satu bentuk komitmen dari satu perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kita di sini. Teman-teman semuanya, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman selanjutnya kami persilahkan ke ke Tani Tandur untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ya, selain itu juga perkenalkan diri. Mungkin tadi sudah saya juga perkenalkan. Saya persilahkan kepada Mbak Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih di sini atas sambutannya dari pihak BHD, dari BHD atas sambutan yang sangat luar biasa kepada kami. Saya atas nama Guru Keamanan dari CT Tani Tandur yang menjabat sebagai manajer marketing di CT Tani Tandur. Nah, kedatangan saya ke sini adalah yang tadi seperti yang Bapak Ibu katakan tadi ya, kita untuk mensepakati kerjasama antara CT Tani Tandur dengan pihak BHD, dan kita sudah sepakat untuk menyerahkan pemasaran produk kami ke pihak BHD secara skala nasional. Ya. Saya yakin di tangan para tim BHD produk ini mampu untuk meluas di seluruh Indonesia, terutama di Kalbar. Ya, kita punya produk unggulan yaitu benih dari tani hebat. Kita juga ada nutrisi dan insektisida. Saya yakin Bapak Andi nanti mampu untuk memasarkannya, dan saya yakin bisa ya Pak ya. Amin. Insya Allah harus bisa. Ya. Ya, mungkin seperti itu saja sambutan dari saya, tidak panjang lebar. Gimana? Gimana Pak? Ya, kalau untuk kebun cabai kita ada kebun cabai dari cabai rawit hijau, ada cabai merah besar, ada cabai merah putih. Dan kebetulan saya juga bawa sampelnya hari ini. Mungkin lain waktu kita bawa sampelnya. Tapi mungkin pernah ya Pak ya? Sudah pernah ya? Iya, sudah. Sudah coba juga ya. Sudah coba ya. Iya. Hasilnya alhamdulillah. Kalau untuk varietas kita itu untuk semua tanaman hortikultura kita menyediakan, dari mulai cabai, mentimun, kangkung, bayam, kita enggak. Kalau untuk hortikultura kita juga ada benih padi juga ada, jagung juga ada. Terus kalau untuk inseknya salah satunya ini hama stop untuk produk ini ya. Ya, produk unggulan kita ini untuk membasmi. Dia bukan membasmi Pak sebenarnya, dia cuma untuk mengusir aja dia. Kan iya, kalau ini untuk mengusir hama, tikus dan burung, jadi dia tidak membunuh sifatnya. Kalau membunuh itu kan racun ya berarti. Tapi kalau ini dia cuma mengusir aja, dia tidak membunuh. Iya, supaya dia tidak balik lagi ke tanaman. Dan selain ke hamanya, ini juga baik untuk tanamannya karena ini juga ada zat pengatur tumbuhnya. Jadi selain untuk hama, dia juga baik untuk tanamannya karena ada nutrisi juga untuk tanaman. Dan ini organik, semi organik ya. Jadi tidak organik murni juga dia. Kalau membunuh tidak, kalau membunuh dia cuma mengusir aja. Jadi kalau kan dia kan efeknya dari bau yang menyengat, yang pada akhirnya tikus yang burung itu tidak mau mendekat ke tanaman. Gitu. Ya. Apalagi untuk nutrisinya kita ada super kita meliputi dari untuk tanaman padi, untuk pertumbuhan akar dan daun itu super sedikit, dengan akar daun juga ada untuk pertumbuhan umbi. Bawang merah, dia fokus di bawang merah aja. Terus ada satu lagi untuk horti Pak ya? Iya. Ya, itu seperti horti. Iya. Ada lagi Pak? Yang perlu disampaikan? Mungkin dengar dari mereka aja Mbak.
Karena ini kan petani ini ada petani karet, petani padi, petani cabai. Untuk perkenalan mungkin dari kenalkan, kami adalah petani langsung dari Desa Rendang Baru, Kecamatan Bedai, Kabupaten Sintang, yang terutama ya jauh-jauh mengikuti ya gerak dari CPBAD itu. Kami baru mulai mungkin belum lama lah, baru istilahnya perkenalan. Nah, dari produk-produknya pun kami belum terlalu jauh sampai menggunakan sampai aplikasinya belum terlalu mengerti. Nah, di sini kami ini kan petani yang sudah lama, mungkin masih banyak bergantung kepada produk-produk kimia. Nah, untuk terlalu menggunakan produk yang semi organik karena masih ada kimia juga, itu kami belum terlalu mengerti hasilnya, bagaimana aplikasinya. Nah, terutama kami yang sudah sering kami kerjakan itu kan petani di sana itu cabai, mungkin jagung, terus timun. Ya, untuk sayur-sayuran mungkin belum terlalu banyak komoditinya. Nah, itu terutama kalau di cabai itu penyakitnya yang kami istilahnya kewalahan lah untuk mengendalikan itu, terutama untuk hama serangan di buahnya itu semacam patek kan, busuk ya, busuk buah, bisa jadi busuk ranting. Nah, itu untuk pengendalian atau obatnya itu mungkin dari produk dari CP yang dari Nandor yang mungkin yang sudah dibuktikan itu produknya apa gitu. Nanti bisa kami aplikasikan di petani kami gitu. Kalau itu pun kita bisa sedikit meminimalkan untuk hamanya, atau untuk penyakitnya. Nah, yang kebanyakan di cabai itu kan virus, dia kan virus jamur sama ini ya keriting itu sama ini ya itu apa ya Pak, yang buah itu ya, yang pakai. Nah, itu kalau cabai itu perawatannya memang dia harus ini ya, dari awal penanaman kita sudah harus dia dengan pertumbuhan yang bagus, dengan kita juga harus ngasih antivirusnya itu untuk jamurnya. Jadi dari awal itu sudah penanganannya untuk insek sama itu sudah masuk. Jadi untuk meminimaliskan untuk serangannya nanti. Perlakuannya dari awal tanamnya. Jadi nggak sampai terkena busuk buah, karena busuk buah itu kan bisa karena kalau cabai itu faktornya sangat banyak. Kita harus lihat langsung itu faktornya itu dari hama atau dari virus atau dari jamur. Soalnya busuk buah itu juga belum tentu dia dari hama. Bisa jadi dia karena virus atau karena cuaca yang terlalu dingin atau gimana. Jadi harus penanganannya harus kalau dari kami. Jadi sebelum menanam mungkin nambahin ya Mbak ya. Sebelum penanaman itu udah kita menggunakan produk. Supaya tidak terjadi penyakit ini sebetulnya bukan mengobatin sebetulnya. Ya, jadi harusnya sebelum terjadi penyerahan itu kita udah mempersiapkan produk kita diaplikasikan. Itu Mbak, kalau misalkan contoh nih kita nanam cabai ya, nanam cabai untuk menggunakan produk kita insek ataupun kumis itu sebelum nanam atau sesudah nanam? Jadi kalau cabai itu kita kan bisa kalau menggunakan tanahnya, pengelolaan tanahnya. Dan kalau sudah menanam kan kita bisa nutrisinya untuk buahnya. Dan nanti kan juga antisipasi untuk jamurnya kita juga harus ngasihnya beberapa kali aplikasi itu. Jadi bukan nunggu jamur atau virusnya itu menyerang baru kita spray, tapi kita juga antisipasi sebelum virus itu menyerang. Bisa dipahami kan? Bisa. Nanti ini Pak, nanti kalau memang secara langsungnya untuk lapangannya nanti kita akan kirim langsung dari timnya atau nulisnya untuk langsung memberikan edukasinya, bimbingannya untuk langsung ke lapangan. Ya. Tapi produk kita memang punya ya. Produk ada. Produk memang ada. Untuk insek begitu ada. Karena kan memang daerah berdiri dari ini kan
mereka kan mayoritas sayuran dari daerah Malang, Pare itu kan sayuran besar. Kita juga bisa juga di lapangan kalau sayuran. Nah ini kembali juga mungkin menambahkan saya mewakili teman-teman ya. Dan ini teman-teman biasa menggunakan bibit itu bibit dari perusahaan apa? Cakra, dari Panah Merah atau dari dari Panah Merah ya? Yang sejauh ini kendala penyakit itu yang bisa merugikan para petani hanya itu aja, virus saja. Ya, kebetulan itu virus antrak itu. Antrak. Alasnya apa sih itu bagi kami masih agak mudah. Iya, ya. Virus itu susah. Yang susah ini, yang susah dikendalikan ini antrak yang ini, yang buat si cabenya kayak total terbakar itu Pak. Ya, busuk-busuk buah itu kan ada dua jenis ya. Yang satu itu dikarenakan salah buah, yang kedua memang virus itu. Ya. Nah, yang satu yang virus. Yang virus. Nah, jadi yang bikin katakanlah petani bagus itu memang antrak itu. Nah, keunggulan dari bibit kita kan juga kita kan dulu kita sudah itu di Tertera yang di Belanda itu kan kita memang anti virus juga tidak ada virusnya dari Jadi kata kuncinya benar-benar produk dari Tertera. paling hebat paling tandul. Kayak mulai sekarang intinya saya berharap lah teman-teman petani kita ketahui kita tidak mendiskreditkan produk yang lain. Kita cobalah teman-teman mencoba benih dari jualan dari BHD atau dari Nani Tandul. Nanti juga nanti tim teknisnya nanti akan kita dampingi. Ya memang saya secara agronomi saya sedikit memang mengerti, cuma dengan basic saya memang dari agronomi. Nanti mungkin sampai cara pengolahan nanti tinggal tergantung nanti kita sinkronisasikan aja bagaimana prosedur yang ada di Tani Tandul dengan di BHD. Jadi begitu. Yang jelas harapan kita bapak-bapak petani semua mitra kita itu kita mohonlah coba produk kita dari BHD ini dicoba sehingga kita juga bisa menurunkan tim lapangan mendampingi bapak-bapak sekalian. Termasuk salah satu memang yang bisa untuk menanggulangi virus itu adalah rendaman bacem merah. Itu salah satu. Dan itu saya memang ilmunya dapat dari instansi terkait yang memang direndam 1 malam. Apa itu? Rendaman bayam merah. Bayam merah kurang lebih 1 malam. Setelah itu ditiriskan. Itu juga menurut yang informasi yang terpercaya, saya tidak perlu sampaikan, itu bisa menanggulangi virus. Itu salah satu. Ketika memang benihnya belum kita semayakan 1 malam itu kita rendam dengan itu, kemudian besoknya sebelum kita tiriskan baru kita semayakan. Itu salah satu untuk menanggulangi daripada virus tadi. Karena memang kalau misalnya kayak busuk buah yang diakibatkan oleh lalat atau misalnya serangan hama yang lain itu memang masih mudah ditanggulangi. Tapi kalau virus ini memang kita semua memang rata-rata kita tidak melihat kecuali kalau kita teliti dengan detail. Maka harapan kita Pak, baik ke depan itu kita mudah-mudahan kami juga Hendrik ada beberapa produk nanti, tapi kami yakin BHD bisa mencapai itu, termasuk nanti nutrisi-nutrisi untuk ternak juga bisa menghilangkan bau kotoran dari ternak itu juga akan kita rilis ke depan dan itu kita yakin. Termasuk juga ini produk Royal ini bapak-bapak tidak perlu takut mencobanya, silakan bapak coba dulu produk kita dan kita bisa bapak bandingkan dengan produk merek yang lain yang dikeluarkan dari BHD maupun dari luar lain, dan kita yakin produk kita itu unggul dan bisa bersaing di pasaran. Intinya Tani Tandul itu benih-benih yang bisa dicoba Pak. Kebetulan memang saya ada screenshot Pak, minta maaf kami tidak membawa pamflet atau wari untuk itu. Sebagai contoh Pak, ini kita di sini semuanya ada. Kita ada benih semangka hibrida sniper F1 Pak. Nanti bapak-bapak kalau misalnya nanti kita juga mungkin selain dari di toko kita nanti
di BHD-nya nanti mungkin Bapak bisa juga menemukan benih-benih juga yang bermitra dengan kita di toko-toko pertanian, entah di kampung, entah di kabupaten ini sendiri. Dua contoh juga benih semangka, ada rudal juga kita ada, kemudian ini warnanya kuning, kemudian benih semangka hibrida kris kita juga ada Pak. Ini nanti kalau masalah produksinya, nanti Bapak-bapak nanti ketika memang membeli paket kita itu ada tertera di label itu biasa, seperti biasa seperti kayak pada merah dan lain-lain. Kemudian sebagai contoh kayak benih cabai besar hibrida itu kita ada bomber. Ini bisa produksinya Pak, ini plus minus ini 2 kilo per tanaman. Kemudian benih cabai besar keriting hibrida Bionet, ini produksinya kurang lebih 1,5 kilo per tanaman. Kemudian benih cabai rawit unggul roket, ini produksinya ini juga ada. Kemudian benih cabai rawit unggul peluru juga. Kita pokoknya yang berbau tentara dengan ini ada semua kita. Pokoknya nanti Bapak itu mudah untuk ingatnya. Udah benih cabai unggul kiper. Kemudian tomat hibrida granat ini ada kita. Kemudian benih mentimun hibrida basoka. Ini nanti Bapak juga. Kemudian benih sawi hijau unggul itu mandau. Nah, ini ada mandau di sini. Mandau berkilat. Kemudian ada benih kacang panjang unggul Renes. Kemudian dan masih banyak lagi benih-benih yang memang akan dirilis dari rekan kita yang sudah bekerja sama dengan kita, yaitu dari Tani Tandur. Ya, harapan kita petani-petani di Kabupaten Sintang ini bisa kalau mencari benih, belilah benih kita. Dan yakin untung karena kita bukan cuma benihnya ada di sini, kita juga akan nanti ada tim teknis baik itu menangani penyakit maupun di bidang agronomi. Termasuk nanti juga kita ada nutrisi ataupun pupuk yang untuk merangsang baik itu untuk pertumbuhan vegetatif maupun pertumbuhan generatifnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya tambahkan untuk ini. Kerjasama itu jelas pasti saling menguntungkan. Kalau merugikan tak mungkin ya. Yang jelas kalau kami sudah menggunakan produk dari yang CV promosikan, kan, terus kami menggunakan, artinya kerjasama itu sudah terjadi. Nah, terus ini yang berbasis organik. Masalahnya itu seperti apa? Nah, baik ini, Mas. Di harga produk murah tapi berkualitas. Kenapa saya mengatakan demikian? BHD yang memasarkan produk dari Tani Tandur tidak masuk ke orang kedua, ketiga. Jadi dari Tandur langsung ke BHD, dari BHD langsung ke petani. Jadi tidak melalui toko, tidak melalui juga sales. Jadi otomatis untuk harga sudah pasti akan terjangkau. Itu yang pertama, saling menguntungkan itu di harga. Di harga pasti murah. Karena produk berkualitas tapi harga bisa lebih murah dari pasaran yang lain. Terus yang selanjutnya, BHD dengan Tani Tandur itu akan mendampingi yang memberikan pelayanan terbaik, mulai dari pengawalan, dari penanaman, dari pengaplikasian produk, ya, pengaplikasian produk nutrisi sampai penanaman sampai pasca panen. Itu juga para petani mendapatkan kawalan yang memuaskan dari tim BHD dan Tani Tandur. Selanjutnya juga pasca panen. Pasca panen ini kita memang sejauh ini kita memerlukan organik, tapi juga kita memperhatikan hasil para petani. Kalau memang yang diharapkan organik 100%, kita sudah
bisa mencapai organik, itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, minimal kita sudah semi dari tahun ini. Dari tahun diawali kita kerjasama menggunakan produk kami. Contoh ini tahun 2020 ya. Sebentar lagi kan kita sudah 2021. Ya. Januari, kalau sekarang misalkan sudah dipanen atau sudah nanam, Januari sudah pasti mengganti produk atau mengganti tanaman baru kan. Nah, mengganti tanaman baru, otomatis di tahun yang sekarang kita masih menggunakan 50% produk kimia kalau kita menuju ke organik. Nah, di tahun berikutnya atau di penanaman berikutnya kita bisa mengurangi 25% penggunaan kimia. Artinya organiknya itu sudah bisa meningkat ke angka 75%. Nah, kita akan melihat nanti sejauh mana hasil menurun atau naiknya yang dihasilkan oleh organik. Karena sifatnya organik memang lambat, tidak seinstan kimia. Ya, yang sekarang misalkan contoh yang memakai kita kimia atau anorganik, otomatis di hasil lebih cepat, pertumbuhan lebih cepat. Itu kan berbeda dengan organik. Mungkin teman-teman bisa membedakan kita nanam 2 pot organik dengan kimia. Misalkan ini salah satunya pakai kimia, ini salah satunya pakai organik. Yang akan tumbuh lebih cepat dan lebih berbunga pasti pakai kimia. Itu akan lebih cepat. Ini udah bisa dipanen. Yang pakai tai ayam atau pakai kotoran ayam atau pakai organik, ini paling baru berbunga. Ini udah bisa dipanen. Dan selanjutnya, ini sudah 10 kali panen, sudah pasti daun pun rontok. Gitu, daun pun rontok dan buah pun udah tak bagus. Ini paling baru bisa berbuah. Nah, yang membedakannya perbandingannya di usia panen. Di usia panen ini bisa hanya setengah tahun, tapi kalau yang organik itu bisa 1 tahun masih bisa dipanen. Itu perbedaannya. Dan itu tidak bisa disulap menjadi organik kalau yang kimia. Misalkan contoh nih, yang sudah rontok atau yang sudah gugur daun, kalau organik masih bisa bertambah usia ketika kita memberikan nutrisi lagi. Tapi kalau yang pakai kimia, kalaupun diberikan nutrisi, diberikan kimia lagi, tetap dia mati. Pada saatnya mati. Tidak sepanjang usia organik itu tadi. Maka bisa perbedaan di hasil itu karena jangka panennya panjang, waktu panennya panjang, waktu usianya itu panjang banget karena organik. Dan ini di harga cukup berbeda. Di harga cukup berbeda di kami, harga yang perbedaan itu hampir setengahnya dari organik dan kimia. Tapi itulah tadi kembali ke situasi dan kondisi saat ini yang ada di lapangan. Yang menentukan kan hanya kita. Yang tahu itu kita. Kita mampu tidak sih mengejar organik gitu kan. Kalau mampu dari tahun ini bagus. Kalau mampu, tapi kalau tidak mampu ya kita bertahap. Tapi kita akan tetap memacu ke organik karena memang organik diperlukan saat ini, memang barangnya barang organik. Bukan berarti yang kimia ini tidak beli, enggak. Kita pun tetap akan membantu pemasaran kawan-kawan semuanya. Yang kimia itu di harga saja. Di harga saja yang yang pasti akan berbeda. Sedikit lebih tinggi yang memakai semi organik. Jadi itu selanjutnya juga saya sudah katakan kemarin di pertemuan sebelumnya, kita yang tidak beli sekarang ini hanya sawit saja. Bukan mustahil ke depan kita bisa juga membantu sawit ya, Bang. Sawit juga bisa membantu para petani supaya tidak tercekik dengan harga yang pulang. Itu semuanya bisa kita usahakan. Dan kalau memang ada ajuan, sebetulnya apa sih yang diinginkan para petani supaya petani ini bisa sejahtera, silakan ajukan ke kami bisa catat nanti mana yang kami akan dulukan dan yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan untuk membantu para petani supaya ya kita sama-sama hidupnya sejahtera. Kami yang punya produk ikut bahagia, nah yang petani juga ikut sejahtera. Mungkin sementara itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Yang pertama,
pertama yang saya tanyakan yaitu sepak terjang BHD itu sendiri. Tadi di awal dikatakan bahwa BHD ini dibentuk di tahun ini, tahun 2020, betul ya? Iya. Itu di Sintang atau di Kalimantan Barat? Maksudnya dibentuknya itu tahun 2020 di wilayah Sintang atau seluruh Kalimantan Barat? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Tahun 2020 ini. Iya. Kurang lebih hampir 1 tahun ya. Iya. Dari 1 tahun berjalan ini, apakah sudah melakukan pengambilan produk-produk hasil dari pertanian kemudian dipasarkan baik di dalam negeri atau bahkan sampai ke luar negeri? Itu sudah pernah atau belum? Sudah berjalan kurang lebih, kalau itu kan sebelum BHD berdiri ya. Sebelum BHD berdiri pun kita sudah, kebetulan saya sendiri di 4 perusahaan ini saya sebagai general manager, jadi holding itu kan di Cipta Mukti, juga sebagai general manager. Sebelum BHD berdiri, untuk pembelian itu kan dari penjualan dalam maupun luar negeri juga kita sudah berjalan. Nah, terkait dengan BHD ini, karena di kami ada 4 perusahaan yang bersatu, termasuk sekarang ini kita punya induk pupuk dari Tunas Hijau. Jadi kenapa BHD ini didirikan? Ini untuk memudahkan manajemen kami. Misalkan contoh yang bekerja sama dengan Goyel, otomatis kami harus membuat surat perjanjian ke Malaysia atau ke perwakilan yang ada di Indonesia. Berbeda dengan perusahaan yang lainnya yang Hamastop, saya harus ke Tani Tandur. Jadi otomatis kontrak kerjasama tidak bisa dengan satu nama. Nah, dengan adanya BHD dari 4 perusahaan ini, semuanya manajemen itu menjadi manajemen BHD. Mau ngambil Goyel, mau ngambil yang lainnya, semuanya ke para petani itu namanya BHD. Jadi manajemennya hanya satu manajemen. Nah, gitu. Sementara sepak terjang kita di Sintang gitu kan, Sintang ini baru berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan di Sintang. Jadi kawan-kawan bisa menanyakan nama BHD di Disbun Kabupaten Sintang ya, berapa kecamatan saja gitu kan, ada beberapa kecamatan yang belum kita ada kerjasama dengan BHD. Serawai, Ambalu yang belum, dan Kayan Hulu yang belum. Selain itu saya rasa sih hampir menyeluruh udah mengenal produk BHD. Itu walaupun pembelanjaan belum banyak di Kabupaten Sintang. Karena Sintang ini sebatas kemarin terjadinya corona, jadi baru terbentuk di Sintang. Tapi kalau orang-orang yang mengenal produk BHD, walaupun itu belum nama BHD dari dulunya, udah kurang lebih sekitar 5-6 tahun jalan sekarang. Nah, seperti itu. Sebetulnya saya tahu banget Lundang sudah pasti, sudah banyak yang menggunakan produk kami. Walaupun saya sendiri baru pertama kemarin, itu kan kunjungan ke Lundang. Ya. Tahun kemarin ini awal pertama Hamastop datang, kepala desa Lundang sendiri yang uji coba, Pak Juwali. Nah, termasuk juga Poin 2 Tani. Poin 2 Tani Pak Juwali sudah memakai tahun ketiga di sana, itu di Lundang itu. Hanya sejauh ini saya kurang paham bagaimana gitu kan ke masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya pun tidak tahu gitu kan? Nah, itu saya kurang paham lah gitu kan, gimana kepala desa di sananya sepak terjangnya beliau di sana, karena setiap beliau belanja sudah pasti beliau menghubungi saya. Pasti ada di kantor, kalaupun saya lagi di luar Sintang pasti beliau nelfon. Silakan, ada lagi? Bang? Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini secara langsung atau tidak langsung itu membawahi dari kawan-kawan yang di Lundang, gitu. Perwakilan gitu katakan. Iya. Jadi kalau kejelasan dari BHD itu sendiri plus kerjasamanya dengan PT-PT yang ada tadi jelas, artinya kami pun tidak ada keraguan lagi untuk mengajak kawan-kawan, mengajak memakai produk dan beralih dari biasanya menggunakan produk kimia kepada produk organik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
Jika kami sini sudah jelas, BHD sepak terjangnya dan kerjasamanya juga jelas, kami juga tidak ragu lagi untuk mengajak kawan-kawan menggunakan produk organik ini, plus hasilnya kami pun siap untuk menjanjikan, karena BHD tadi dikatakan juga siap untuk memasarkan dengan harga yang ya lumayan daripada harga pasaran biasa. Iya. Nah, itu yang kedua. Jadi itu aja sebenarnya pertanyaan saya. Poinnya yang pertama itu, kedua, ketiga itu adalah runtutannya saja. Baik. Saya tambahin Bang ya. Untuk kerjasama, ya tadi udah dijelaskan Bang Nurul. Jadi BHD bukan kelas Sintang atau Kalbar. Ya, BHD menyuplai seluruh Indonesia. Ya. Dan ini di hadapan kita ini salah satu direktur ASPTP. Kita akan tayang secara nasional. Jadi diundang bisa nonton diri ke diri kan. Ya, kalau bahasa kampung kan diri ke diri ya. Kalau bahasa orang Jawa saya tidak tahu ya. Nonton diri sorangan lah gitu kan. Jadi kita akan tayang secara nasional dan hampir semua kegiatan kita pasti diliput oleh tim-tim kita. Dari BHD, dari tim ASPTP juga udah pasti kita akan ada nilai minusnya lah dari para petani yang ada di wilayah kita. Terus selanjutnya juga, memang ini ada masih dalam pembahasan di nama toko yang memasarkan produk-produk hasil pertanian yang dibina. Ini catatan ya, yang dibina yang menggunakan produk kami bina, kami bantu memasarkan. Di luar itu kami belum bisa gitu kan, belum bisa bicara apakah kami ngambil atau enggak gitu kan, yang bukan menggunakan produk kami gitu. Ya pastinya ya jaminannya kalau produk kami ya pasti setengah organik atau setengah semi organik, sudah pasti tidak 100% kimia, karena produk-produknya memang kami sudah semi dan ada yang 100% organik. Nah untuk toko memasarkan produk kita besok ini udah buka. Tanggal berapa ya? Besok tanggal 7 ya? Tanggal 7 mulai buka hari besok. Toko apa? Toko ini masih namanya sih masih simpang siur sih. Nama itu ada 2. Kami mau pakai nama BHD, nama langsung gitu kan. Ada juga di sini karena memang ini ada tercampur baur dengan investor lain. Ada namanya Istana Tani Sintang. Namanya itu buka 24 jam. Jadi kawan-kawan mau menjual hasil bumi mau jam berapa ada, buka mulai jam 3 pagi, nanti rolling timnya sampai jam 11, dari jam 11 sampai jam 6. Ini sudah berjalan nggak ya? Baru besok bukanya. Lusa tanggal 7 nanti. Oh lusa ya? Iya lusa Pak. Oh iya lusa tanggal 7 bukanya. Itu 24 jam, karena kita pun punya kumpulan penjual ojek, penjual yang ke kampung-kampung. Jadi kita memang bukanya tak ada nutup, memang 24 jam. Kita 3 shift gitu kan, 3 shift buka. Dan ini saya berharap petani-petani binaan kami bisa menyuplai kebutuhan kami. Jadi kami tidak tergantungan dengan harus meminta ke Singkawang gitu kan. Saat ini kami masih disuplai Singkawang. Masuk suplai Singkawang, Sambas, Pontianak, kebayang nggak? Jauhnya dari sana berapa jam? Untuk lainnya produk, untuk lainnya sayur sudah pasti lah. Untuk gesekan-gesekan itu juga sudah pasti, karena perjalanannya cukup jauh. Singkawang Sintang kalau tidak salah menghabiskan waktu hampir 8 jam. Waktu sampai ke organik Pak ya, dan sampai ke Sintang. Bayangkan aja kalau petani kita ya. Kita pun maunya membantu yang agak dekat dulu lah dibanding yang jauh. Tapi sekarang ini kan kami memang belum bisa memenuhi. Ya ada sebagian pun yang sekarang kita kerjasama dengan Binjai dari Meksiko. Ini sudah berjalan hampir kurun waktu 1 tahun. Tapi ini juga masih berebut. Itu masih berebut dengan kebutuhan pasar yang ada. Jadi Binjai pun belum menyuplai sebetulnya gitu kan dari Meksiko itu kita masih. Maka kami masuk sekarang ini ke kampus, ke pesantren, ke sekolah gitu kan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bisa diharapkan dalam waktu putaran 30 hari. Nanti ke depan para petani ini atau kita ini baiknya memang
diatur waktu panennya. Diatur waktu panennya, misalkan minggu ini sini, minggu ini sini. Panen berapa banyak yang diperlukan oleh kami. Sebetulnya semua sayur sih ngambil, sebetulnya. Semua sayur ngambil. Termasuk sayur-sayur yang yang gambas, yang labu, semuanya memang ngambil. Apa yang disediakan bibitnya dari kami, semuanya kami ambil. Sebetulnya ada berapa macam ya? 13 ya? Ada 13 macam. Di kami itu sebetulnya kami ambil semua. Itu hanya yang sebagian besar yang diambil dari luar sekarang ini sawi, kangkung, bayam, sama selada merah yang dari Singkawang itu. Untuk cabai kita masih sebagian besar ngambil dari pakar. Masih kimia yang diambil. Itu masih kimia. Organiknya kita sudah keluar. Itu sudah keluar. Dan yang tadi pertanyaan dari mana saja sebetulnya yang bisa kita kirimkan ke luar negeri, gitu kan, yang sudah berjalan yang lebih banyak ke luar negeri, ke Malaysia dari Kalteng. Ya, Kalteng Kalsel kita udah ke sana, udah menjualnya keluar karena memang produk di sana udah organik. Gitu. Dan diharapkan memang di sini pun kalau memang bisa, gitu kan, kita pun bisa menyuplai ke sana. Semoga lah ini kalau Indonesia ini udah bisa Bang ya, dari Etipong. Dari Etipong itu udah bisa. Semoga birokrasi negara ini tahun ini sudah bisa berjalan lancar. Kita bisa ngirim lewat darat lebih cepat, permintaan dari luar negeri sana. Nah seperti itu Bang, kalau untuk pembinaan, pemasaran, insya Allah kita akan bisa bekerja sama dengan baik. Selama mitra-mitra kita mau diarahkan dengan arahan-arahan perusahaan kami, insya Allah kami bisa bantu mulai dari awal sampai pemasaran. Nah seperti itu. Tentu harga sih tidak akan sama lah. Kami rata-rata harga stabil. Ya, apalagi yang di packing kami kan rata-rata memang tak berubah harga. Yang dijual ke perumahan-perumahan, yang dijual ke Pemda, rumah sakit, restoran memang tak ada turun. Itu tak ada turun, naik pun memang naik tidak besar gitu kan, tapi tidak pernah mengalami drop banjir. Karena packingan kami memang seperti itulah. Kami sudah kontrak kerjasama, tidak ada turun naiknya harga. Maksudnya ini yang akan saya tanyakan ini, seandainya kan harga di pasar turun nih, harga pasar yang tradisional nih kan, misalnya 10.000, misalnya turun entah berapapun itu kan, apakah yang di toko BHD ini akan ikut turun juga? Kalau untuk pasaran pasti turun naik, tapi tetap kami memang tidak sama dengan pasar. Pasaran itu pasti turun naik, BHD tetap gitu kan. Oh, berarti BHD itu tetap lebih tinggi dari. Tetap lebih tinggi, tetap turun. Beda dengan seorganiknya. Kalau organik dia stabil itu. Oh, organik stabil. Stabil, organik itu stabil. Tak pernah turun 1.000 pun tak pernah. Oh gitu ya. Karena organik itu pasarnya jelas, tidak umum. Pasarnya kita ke pihak-pihak tertentu yang memang memintanya organik. Sudah spesifik. Berarti kalau organik tetap ke toko itu? Toko itu. Sama toko. Cuman harganya tetap gitu ya? Stabil. Mulai dari sayur-mayur semuanya stabil. Tidak ada penurunan walaupun kena banjir kan? Ya. Misalkan tuh bukan banjir ini, banjir panen lah. Ya. Banjir panen dari beberapa wilayah bisa drop. Itu tidak ikut, tidak ada. Bapak-bapak, teman-teman dari Rundang ini saya bersyukur karena dari BHD yang sudah menguruskan angin segar untuk tanaman, terutama yang memang bisa langsung dikonsumsi langsung, yang memang sudah kampanye hijau. Dan ini menurut saya luar biasa plus buat kelompok kami. Dan itu memang bisa dibandingkan Pak. Nanti harganya ke depan mungkin hari ini kita masih marah-marah atau masih marah-marah ya seperti apa sih. Tapi memang untuk luar negeri aja di mana-mana Pak, kalau untuk yang organik itu besar jauh berbeda, bahkan harganya antara zat kimia yang menggunakan kimia dengan organik itu misalnya yang harga organik itu 10.000, dia menggunakan zat kimia bisa 3.000 atau 5.000, dia bisa 50% atau 30% dibandingkan harga yang organik. Itu positifnya Pak. Untuk tahun ini memang ibaratnya kita tidak bisa memaksa baik di masyarakatnya petani langsung ataupun kita mau langsung itu melihat itu grass langsung organik tidak mungkin Pak, karena memang kita juga paham itu perlu waktu
ya perlu kerjasama semuanya, dan kita juga menyadari dari tim BAD juga baru kan bekerja sama atau bentuk bapak-bapak atau semua, sehingga memang kita semua pahami depan. Tapi harapan kita memang karena ini grup dari undang ini perdana ya Pak Hendrik ya, ya harapan kita juga bapak-bapak jadi pionir untuk di Kabupaten Sintang yang memang bisa mengkampanyekan program daripada pertanian secara organik. Dan itu bisa Bapak minati 3 tahun ke depan. Nanti itu apa yang kita rilis hari ini, kita sama-sama bisa mengingatnya. Pemirsa ASP TV, saat ini saya bersama manajer marketing Tani Tandur, Ibu Dwi. Selamat siang, Bu Dwi. Iya, selamat siang. Produk-produk apa saja yang biasanya dipasarkan oleh Tanam Tani? Iya, untuk produk kita ada macam-macam Pak ya, terutama kalau yang dipasarkan oleh pihak BAD kita ada nutrisi, ada benih hortikultura dan pangan, serta ini insektisida. Bu Dwi, alasan apa saja ya, alasan kuat apa saja Tanam Tani menggandeng Bumi Hijau Daun untuk memasarkan produk-produk kita? Karena kita melihat sepak terjang dari BHD ya yang cukup menurut kita itu sangat-sangat mampu untuk memasarkan terutama ke wilayah Indonesia ya, dari pengalaman-pengalaman dari Bapak Hendrik Swanto sebagai General Manager dari BHD, dan kita yakin dan percaya kalau mereka mampu untuk memasarkan produk ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Oh baik, Mbak Dwi, adakah target-target khusus yang dikenakan kepada Bumi Hijau Daun terkait pemasaran dan marketing produk-produk dari Tanam Tani? Iya, kami berharap dengan produk kami ditangani oleh BHD, produk kita bisa dikenal di seluruh pelosok Indonesia dan digunakan oleh para petani-petani Indonesia, sehingga untuk hasil dan anak negeri ini, petani kita itu bisa maju. Jadi harapannya bisa semua orang bisa mengenal produk dari kita, brandnya Tani Hebat. Baik pemirsa ASP TV, saat ini saya bersama General Manager Bumi Hijau Daun, Bapak Hendrik. Pak Hendrik, terkait kekunjungan dan kerjasama antara Bumi Hijau Daun BHD dengan Tani Tandur, apa saja yang bisa disampaikan? Selamat siang sahabat ASP TV, dan saya ucapkan terima kasih kepada ASP TV dan juga Mbak Nurul ya dari Tani Tandur, dan ini saya pun ditemenin rekan bisnis saya dari Kutungo ya, dari Kutungo Hilir, Indonesia Malaysia. perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi kebetulan hari ini adalah hari yang paling bahagia ya menurut kami gitu kan, yang dirasakan kami karena ini ada kunjungan jauh-jauh dari Kediri, dari Tani Tandur. Salah satu kunjungan beliau ini ke sini untuk mempererat atau memperkuat tali silaturahmi, dan juga kita memang sudah mengadakan kontrak kerjasama ya Mbak ya untuk Tani Tandur dengan BHD, yang sebelumnya memang kita hanya berbatas wilayah ya, kontrak kerjasama kita hanya untuk Kalimantan kemarin, dan alhamdulillah kita sudah sepakat BHD dengan Tani Tandur ini untuk memasarkan skala nasional, berarti seluruh Indonesia itu kita sudah sepakati dengan Tani Tandur. Nah, seperti itu.